Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Ya, kembali berjumpa dengan saya lagi, Muh Nurholis ya, yang akan menyampaikan satu materi tafsir ya, tafsir terkait dengan perpajakan. Yang kali ini kita akan mengupas terlebih dahulu pajak penghasilan ya, karena ini yang paling menarik. Nah, di sesi yang sebelumnya kita sudah mengupas tentang subjek pajak ya, tuntas dengan contoh-contoh kasusnya. Kali ini kita akan kupas siapa yang tidak termasuk subjek pajak, dikecualikan oleh undang-undang, sehingga beliau tidak akan pernah dikenai pajak di Indonesia, walaupun dia punya penghasilan. Ya, kita ingat syarat yang pertama kemarin, dikenakan pajak kalau dua syarat terpenuhi, ada subjeknya, ada objeknya. Dua syarat ini ada, pajak dikenakan, harus dibayar. Tapi ketika syarat satunya tidak ada, subjek nggak ada, hanya ada objek, nggak terpenuhi syaratnya. Tidak tatsbestan ya, tidak terpenuhi dua syaratnya. Atau sebaliknya, ada subjeknya tapi nggak ada objeknya, ya nggak bisa dikenai pajak penghasilan juga. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan masuk ke pasal 3 ayat 1 ya, yang tidak termasuk subjek pajak. Tidak termasuk subjek pajak. Maka orang ini nggak akan pernah kena pajak, nggak usah khawatir. Segede apapun penghasilan dia, karena undang-undang kita mengatakan bukan subjek, maka tidak akan pernah dikenai pajak. Seperti instansi pemerintah, segede apapun penerimaan di APBN-nya, surplusnya, pemerintah nggak bakal dikenai pajak. Kenapa? Pemerintah yang cari pajak. Ya, jeruk nggak boleh makan jeruk. Ya, oke, sekarang kita lihat. Yang tidak termasuk subjek pajak, tidak termasuk. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, kedutaan besar ya, kedubes. Nah, bukan subjek, walaupun dia terima aliran uang dari negara mereka, tidak akan pernah dipajaki di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan pada mereka, bekerja pada mereka, bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan WNI. Kalau yang A itu kantornya, badannya. Kalau yang B pejabatnya. Ya, ini pejabatnya nih, pejabat kedubes ya, atau konsulat. Yang penting dia bukan WNI. Ya, ini WNA, baru dia non-subjek. Badannya bukan subjek, WNA-nya bukan subjek. Ya. Dan di Indonesia tidak menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Dengan catatan dia tidak boleh menerima penghasilan di luar jabatan dia itu. Kalau dia nekat dapat penghasilan di luar itu, maka dia jadi subjek pajak dan objek pajaknya atas yang dia peroleh dari luar itu. Dia kena pajak ya. Maka ini dikecualikan ya. Kalau dia dapat di luar gaji dari kedubes itu, di luar gaji itu ya, yang harus membayar pajaknya ya. Atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik ya. Jadi kalau misalnya nih staf warga negara Indonesia ini kemudian menjadi salah satu pegawai kedutaan besar kita yang ada di negara Polandia misalnya. Kalau di sana dia dikenai pajak, maka orang Polandia yang jadi staf di Indonesia di sini harus dikenai pajak juga. Ya, ini asas hubungan internasional ya, kelaziman hubungan internasional. Asas timbal balik. Di sana bebas, kita bebaskan juga dia. Ya, jadi harus setara nih. Seimbang. Oke, yang C, organisasi internasional, NGO, ya, bisa NGO, bisa PBB dan unit-unitnya, ya. Misalkan di sini ada PBB sama underbow-nya kan, bisa ada UNESCO, bisa ILO, ya, FAO gitu ya, macam-macam di situ. Maka mereka ini juga statusnya non subjek pajak ya, termasuk NGO internasional misalnya, NGO
Misalkan di situ ada World Bank ya, World Bank. Kemudian ADB misalnya. Nah, ini juga masuk kategori bukan subjek pajak. Syaratnya adalah Indonesia menjadi anggota. Kalau kita non anggota, mereka punya cabang di sini, subjek pajak. Ya, syaratnya harus Indonesia menjadi cabang dan tidak boleh menjalankan kegiatan atau usaha di Indonesia. Kecuali cuma memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia. Memberi manfaat pada pemerintah Indonesia, ya. Ini syaratnya, ya. Kemudian kalau yang C ini adalah badannya. Yang D ini adalah pejabatnya. Termasuk pejabatnya. Nah, pejabat perwakilan organisasi internasional, ada huruf C ini, syaratnya apa? Bukan WNI. Jadi kalau WNI bekerja di Kedubes Amerika di Indonesia, maka WNI ini tetap sebagai subjek pajak. WNI, ya, karena syaratnya bukan WNI. Ini juga sama nih, kalau ada orang Indonesia yang bekerja di NGO ini, bekerja sebagai staf PBB di Indonesia misalnya, maka yang WNI ini tetap sebagai subjek pajak. Subjek pajaknya tetap, ya. Kemudian yang kelima ini, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dengan syarat bukan WNI, ya. Oke, ini sudah tadi ya kita bahas ya. Ini adalah mereka-mereka yang tidak dikategorikan sebagai subjek pajak. Dan atas penghasilan yang mereka terima itu tidak boleh dikenai pajak. Kenapa? Syarat pengenaan pajak tidak terpenuhi. Ada subjek, ada objek. Ya. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia? Jadi misalnya nih ada WHO misalnya, ya, kantor WHO di Jakarta misalnya. Pegawainya adalah misalkan satu Smith, Mr. Smith. Oh, ini orang Amerika. Yang kedua Mr. Philip misalnya, ya. Oh, ini orang Inggris misalnya. Yang ketiga misalnya Mas Agus. Ini orang Indonesia di sini. Nah, jelas bahwa Smith dan Philip ini non subjek pajak. Kenapa? Pejabat perwakilan, kemudian dia bukan WNI. Ya. Beda kalau Philip itu nama WNI, yaitu maka dia subjek pajak. Ini Philip orang Inggris. Nah, pertanyaannya kemudian si Agus nih bagaimana ini? Si WHO-nya ini non subjek pajak, ya. Si Agusnya ini subjek pajak. Dan kemudian si Agus dapat gaji nih. Lalu bagaimana cara pemajakannya? Apakah si Agus dipotong oleh WHO? Ya tidak. Jadi non subjek pajak itu bukan pembayar pajak, bukan pemotong pajak, tidak ada kewajiban motongnya. Maka si Agus ini harus hitung sendiri, self assessment. Ya, dia ngitung sendiri nih penghasilan dari gaji, menghitung PPh 21-nya sendiri. Tapi kalau nggak dipotong oleh pemberi kerja, ya dia nanti hitungannya PPh pasal 25. Pasal 25. Tiap bulan dia hitung juga dari gaji yang dia terima. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika ada kasus organisasi internasional yang di dalamnya ada WNA, ada WNI. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan adalah ternyata ada konvensi internasional, ya, khusus untuk instansi-instansi yang ada di bawah PBB. Ada Convention of Privilege and Immunities, ya, dan imunitas untuk pegawai-pegawai yang bekerja pada PBB plus unit-unit PBB-nya, kecuali IAEA. Ini yang urusannya nuklir, ini belum diratifikasi, ya. Jadi Indonesia sudah meratifikasi ini. Jadi siapapun yang bekerja di bawah PBB,
maka atas penghasilan yang diterima itu bukan objek pajak. Kalau orangnya tetap subjek pajak, tetapi atas penghasilan yang diterima, misalnya WNI ya, Pak Agus tadi ini misalnya. Agus secara orang itu subjek pajak statusnya. Tapi kalau dia bekerja di WHO, bekerja di underbow-nya PBB, misalnya, maka atas penghasilan yang dia terima, itu bukan objek pajak. Bukan berdasarkan pada undang-undang pajak loh. Dasarnya adalah Convention of Privileges and Immunities. Ya. Dan itu sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Maka ini berlaku seperti undang-undang, ya. Maka ini non-objek pajak nih. Non-objek pajak. Ya. Maka nanti di akhir tahun dia nggak perlu bayar pajak lagi. PP25 nggak perlu, tapi laporannya tetap. Lapor pajak melekat pada status subjek pajaknya ini. Terus SPT-nya melaporkan apa? Ya melaporkan penghasilan dia, cuman nggak perlu ngitung pajaknya karena non-objek pajak. Masuklah ke bagian atau formulir yang menyajikan penghasilan yang non-objek pajak. Ya, hartanya dia masukkan, hutangnya dia masukkan. Jadi jangan tidak dimasukkan, harus masuk. Kalau nggak masuk, nanti kalau kita beli apartemen, dari mana sumber uangnya? Maka penghasilan yang non-objek pajak pun harus masuk. Ya, demikian teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita terkait dengan subjek pajak sudah kita selesaikan sampai dengan pasal 3. Pembahasan berikutnya kita akan masuk ke objek pajak. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.